Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kanca hala kulu negeri di 103,1 Batu Raja Radio Jumpa kita etnikom jaringan media etnik Indonesia. Jumpa pagi kita di talkshow pagi ini ading kanca 29 Desember 2021 ya bertepatan tahun Islam 1443 Hijriah. Selama sebidang keadapan ya Ibu Khalifah ini bahkan cenggok narasumber kita dari DPPKB ading kanca Dinas Pengendalian Penduduk Gok Keluarga Berencana. Ada Amang Huri Sanda ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Mana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini Mang Huri ini sebagai penyuluh KB ading Kang Kanceh ya, penyuluh keluarga berencana. Nah, jadi pembahasan kita ini itu akan ngebahas mengenal stunting ya. Nah, mungkin sebagai awal permulaan talkshow kita pagi ini Mang Huri, silakan kamu pembukaan kudai. Mungkin ya. Pak dijelaskan stunting itu apa ya, silakan. Oke, kalau berbicara mengenai stunting, apa sih itu sebenarnya stunting? Ya, jadi stunting itu kalau bahasa sederhananya pertumbuhannya terhambat. Ya, jadi dapat dikatakan mulai dari jaringan otak dan jaringan organ sekali itu mengalami keterlambatan tumbuh. Ibarat kata kalau orang sekarang bilang katanya kerdil. Pendek. Ya, maaf ya, bukan mendeskripsikan, cuman memang seperti itu ini. Oke, itu ading Kang Kanci. Jadi mungkin di antara pendengar lah ada yang tahu ya bahwa stunting. Nah, juga sekarang ading Kang Kanci, pemerintah juga lagi gencarkan ya untuk yang stunting ini ya, biar anak-anak di Indonesia nih tidak stunting. Karena awal mula stunting itu Kang Kanci salah sikonya karena gizi yang buruk tuh ya. Betul. Karena kurangnya pengawasan jematu ataupun kurangnya makanan-makanan yang bergizi tadi ada Kang Kanci ya. Betul. Jadi kalau di Oku nih ya, kita ngambil skala kecil kuda ini Mang Huri ya, masih banyak sih anak-anak yang terdata terkena stunting. Silakan. Ya, kalau untuk di Oku ini ada prevalensi yang dikatakan stunting memang ada. Cuman untuk jumlah persentasenya kami belum bisa menjelaskan karena itu ada data validnya ada di Dinas Kesehatan gitu. Oke. Nah, jadi kalaupun misal kan banyak nih masyarakat yang awam ya terhadap kata-kata stunting ya. Mungkin adakah nih cara dari DPPKB untuk sosialisasi ataupun menunjukkan pengetahuan nih kepada masyarakat ya mengenai stunting ini biar tuntas masalah stunting ini. Oke, kalau untuk penanganan stunting kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta penyuluh keluarga berencana yang ada di masing-masing kecamatan dan kelurahan atau desa itu kami memang sudah ada program. Jadi program dari pusat dari BKKBN itu kami membentuk yang namanya tim pendamping keluarga. Ya, jadi tugas dari tim pendamping keluarga ini apa? Tugasnya mereka itu untuk memonitoring, melakukan screening, juga melakukan evaluasi mengenai apa itu pencegahan mengenai pencegahan stunting tadi. Untuk tim pendamping keluarga sendiri ini terdiri dari tiga orang. Satu tim terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu terdiri dari bidan, kader PKK dan juga kader KB gitu. Nah, jadi kalau kan Mang Huri ini sebagai penyuluh keluarga berencana ya. Yeah. Iya, keluarga berencana itu apa sih? Mungkin Pak dijelaskan ulang ya. Yeah. Apa sih kok keluarga berencana? Kata jemaah yang mak mana itu? Kalau definisi keluarga berencana itu sebenarnya bervariasi, tergantung kita mempersepsikan. Keluarga berencana sendiri kita yang harus merencanakan gitu. Mulai dari awal pembentukan janin atau awal kehamilan, terus kehamilan, juga penjarangan atau
memberi jarak antara kelahiran antara anak satu dan anak dua. yang kedua gitu. Okay. Itu yang namanya berencana. Karena berencana itu keren, Mbak. Oke ya. Ada slogannya 2 anak lebih baik itu. Ngapa sih kok dibatasi lah Mbak jika terjemah dusun ya? Aku nak anak lebih dari 2 ngapa Mbak itu kan? Ngapa nak cuma 2 anak itu lebih baik? Itu ngapa nih Mang Huri? Jadi sebenarnya kami bukan membatasi, bukan membatasi. Jadi kami itu memberikan jarak bukan membatasi, tapi alangkah baiknya kalau anak itu cukup 2 saja gitu. Kenapa harus 2? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5? Boleh, silahkan asal anak itu berkualitas. Benar. Karena sekarang ini kita lihat zaman sudah semakin susah. Beda dengan dahulu. Kalau dulu orang berpercaya banyak anak banyak rezeki katanya ya. Karena dulu kita lihat banyak lahan-lahan kosong, banyak tanah kosong. Itu bisa dipakai untuk produktif lagi lah. Tapi kalau sekarang kita lihat untuk bekerja susah, cari pekerjaan susah. Nah, itu kenapa kita harus menanamkan prinsip berencana itu keren gitu. Itu dan sekarang slogannya bukan 2 anak bukan 2 anak lebih baik. Sekarang berencana itu keren. Oh alah, ganti ya. Sejak kapan itu gantinya? Ya, kalau gantinya kami tagline-nya sudah mulai dari 2020 sudah ganti tagline-nya. Ya. Berarti lalamannya Anda update aku ya. Ya di Kangkan situ tadi bukan dibatasi ya, karena banyak nih masyarakat yang mohon maaf nih kurang mampu. Ya, sehingga menyebabkan anak-anak ini tadi kurang gizi, menimbulkan yang namanya stunting ini. Kalau Cak Gen Halilintar itu dek ngapa 11 ya, karena memang keluarga kaya. Betul. Kaya raya di Ading Kangkan ya. Mungkin kalau kita nih agak susah nak nirunya nih Mang Huri ya. Nah, itulah sepintas awal pembahasan kita. Kita terima telepon dak interaktif ke masyarakat nih Mang Huri. Boleh ya. Jadi ada Kang Kancang Naga Gabungan. Yuk silakan di line telepon 0735322622, WA di 081271195755. Kita tunggukan good ke jam 10 kali di Talkshow Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja ya. Oke, Ading Kang Kanci kalau bahas masalah stunting ya kadang agak lemak karena yang namanya anak pendek ya. Kalau dikina-kina kan cak mana itu Mang Huri ya kalau memang dari mak bapaknya yang pendek. Aduh, jadi apakah memang stunting atau keturunan kan cak mana itu jadi Bang Huri? Ya. Dapat dikatakan stunting sebenarnya itu kalau bahasa Indonesianya di Indonesia kan itu pendek atau gizi buruk lah. Tapi yang orang pendek belum tentu stunting. Iya, makanya tuh kan. Karena kalau yang stunting itu dia pasti jaringan otaknya terhambat. Terus pertumbuhannya lambat. Dia pertumbuhan gigi juga terlambat. Terus memiliki wajah lebih muda dibanding teman seusianya gitu. Itu yang dikatakan stunting. Tapi yang orang pendek belum tentu stunting gitu. Tapi kalau yang stunting sudah pasti pendek gitu. Itu ya. Kadang yang stunting ini juga kurang mudah nangkap ya jadinya. Ya, betul. Jadi itu ada yang Kanci ya. Nah, cara kita ngetahui misalkan lah Maji kata Mang Huri tadi sempat bincang-bincang dikit tadi kan sebelum nikah itu apakah ada nih ya kan pas nak nikah kita harus ngecek udah biar anak kita kalau ada stunting apakah pacak tuh Mang Huri? Bisa. Ya, untuk dari BKKBN sendiri kita memiliki aplikasi. Aplikasinya namanya LC-Mil. Aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Nah, itu aplikasi dari BKKBN. Itu terobosan baru dari tim BKKBN untuk pencegahan stunting. Jadi aplikasi ini nanti catin ini atau calon pengantin sebelum dia menikah, dia kan harus daftar NA dulu ya. Nah, itu pada saat daftar NA nanti mereka diarahkan untuk mengisi atau mendownload aplikasi
LC Meal tadi melalui gadget atau handphone yang berbasis Android. Nah, jadi di sana ada banyak kuesioner yang harus diisi. Apakah nanti calon pengantin ini melahirkan calon anak yang terindikasi stunting atau tidak. Nah, di aplikasi ini kita ada 2 indikator. Yang pertama indikator merah, yang kedua indikator hijau. Untuk indikator merah berarti calon pengantin ini beresiko melahirkan anak stunting gitu. Kalau yang hijau artinya dia sehat gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih saya sebagai calon pengantin, saya memiliki rapot atau nilai merah, apakah saya tidak boleh menikah? Nah gitu, aplikasi ini sebenarnya dibuat untuk mengetahui atau men-screening, bukan untuk membatasi atau menghalangi seseorang untuk menikah. Boleh, tetap boleh menikah, akan tetapi nanti tim pendamping keluarga yang ada di kelurahan atau desa mendampingi calon pengantin tersebut. Misalnya dia mendapat rapot merah. Nah terus misalnya ada pasangan catin yang maaf, calon istrinya badannya kurus misalnya, berat badannya cuma 45 kilo. Nah nanti itu di aplikasi itu terindikasi warna merah, indikatornya merah pasti, dan itu boleh tetap menikah, tapi nanti dari tim pendamping keluarga tadi melakukan pendampingan gitu. Misalnya dari bidannya atau dari tim penggerak PKK-nya atau penyuluh atau kader KB-nya. Misalnya dengan memberikan dari tim penggerak PKK-nya memberikan tambahan makanan yang bergizi misalnya. Terus dari bidannya melakukan kontrol terus setiap sebulan sekali misalnya. Nah, itu tetap boleh menikah, tapi harus ada pengawasan begitu. Nah, bagaimana kalau yang menikahnya usianya terlalu muda, misalnya 15 tahun atau 17 tahun, sebenarnya kan ya boleh saja, cuman kan belum layak ya untuk menikah karena alat reproduksinya, rahimnya itu belum berkembang sempurna. Dikhawatirkan nanti ya anak yang dilahirkan cacat atau mengalami pendarahan atau bahkan mengalami kematian itu. Jadi itu nanti perlu adanya pengawasan dari tim pendamping keluarga tadi. Oke, itu ading Kang Kanceh ya. Jadi jadi kita kalau lah sudah nggak tahu ini sebelum nikah ya, kita tahu apa-apa yang nak dirubah, tapi bukan berarti pada saat rapat kita merah Maji Manghuri tadi bukan berarti laju dek kena nikah ya. Misal aman yang betina tadi berat badannya kurang, kelenya akan didampingi, mungkin akan lebih diajungkan biar subur dikit lah. Lanjut lagi nih. Yang nak gabungan, yuk silahkan ading Kang Kance di 0735322622-nya langsung terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, nggak Mamang siapa nih Mang? Dengan Pak Fikri. Fikri di mana? Di Dokter Stomo. Oke, nak nanya apa nih Mang? Ya tadi dengar masalah stunting itu, Bu Iya. Ini Bu yang nak ditanyakan nih, usia berapa tahun anak yang kena stunting, terus dampak stunting tuh apa-apa baik itu Bu? Oke, makasih Bu. Siap Mang. Kita Mang Fikri, waalaikumsalam. Lanjut langsung dijawab Mang Huri. Ya, dari pertanyaan dari Bapak Fikri, usia berapa anak itu bisa terkena stunting ya. Jadi kalau yang namanya stunting itu untuk anak yang sudah terlanjur stunting tadi ya pasti anak mulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Biasanya kami itu ada yang namanya program 1000 hari kehidupan pertama atau HPK. Nah, itu usia-usia antara 0 sampai 5 itu rawan terkena stunting. Tapi untuk sudah lahir itu pasti nggak bisa nggak bisa diobati gitu. Kalau namanya sudah terkena stunting, bukan kami untuk mengobati, cuman kami nantinya mencegah dari tadi sebelum menikah tadi, catin tadi di konseling dan segala macam itu
bisa dicegah. Cuman kalau yang sudah terlanjur stunting, ya kita tidak bisa lagi menyembuhkan karena stunting itu tidak bisa disembuhkan. Gitu. Nah, terus untuk dampak stunting itu, ya tadi pertumbuhannya melambat, mulai dari pertumbuhannya melambat, terus nanti pada saat dia sudah tua itu rentan dengan namanya penyakit mulai diabetes, terus biasanya ada yang ini perutnya buncit dan yang lain-lain itu biasanya rentan terhadap penyakit itu aja. Oke, itu ingkang kanceh ya. Jadi dicegahnya tuh daripada saat baru nak nikah nih Mang Fikri ya. Jadi kalau pas nak nikah itu kira-kira ada indikasi kira-kira anak kita pas lahir kalau terkena stunting, ya dicegahlah ya pada saat istrinya hamil, dikasih makan makanan yang bergizi. Makanya tadi tuh ya berencana itu keren ya. Keren. Iya, ingkang kanceh, karena kalau lah terencana gale, insyaallah ya, walaupun cuma 2 anak misal ingkang kanceh, cuman kalau sehat gale bersyukurlah tentunya ya. Lanjut lagi, bentar lagi nih kita angkatkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau mangsa apa, Mang? Mang Ruri, Bong, di Taman Jawa. Ruri, nak nanya apa, Mang? Nah, ini kan aku tadi kan nganeng, Bong. Gitu tuh kalau sebelum nikah kan pacak dikinai mak mana keturunan kita kalau kan ya. Nah, aku nak nanya itu kalau kan kita nak nikah itu kalau kan ngina itu di mana, di puskesmas terdekat apa nak ke BKKBN nih itu, Bong. Itu sih. Nah, itu soalnya kan kita kan ke puskesmas pasti minta ke surat kesehatan nak nikah tuh. Nah, itu kian nanya kamu kemana, pernah kesana nih anak. Makasih Bang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruri Republik cak nyala nelpon. Iya, tapi versi Talang Jawa ya. Nah, langsung kamu jawab. Oke, silakan. Siap. Untuk apa tadi pertanyaan mengenai pencegahan tadi ya. Jadi kita kan tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada aplikasi yang namanya aplikasi LCMIL atau aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Ya, jadi nanti Catin itu akan mendapat pendampingan, pendampingan dari tim pendamping keluarga yang ada di kelurahan ataupun desa yang terdiri dari bidan, tim penggerak PKK dan kader KB. Nah, itu nanti dari tim itu mereka juga punya aplikasi LCMIL, yaitu namanya aplikasi LCMIL untuk administrator. Jadi nanti untuk Catin itu ada namanya aplikasi LCMIL untuk Catin gitu. Jadi istilahnya ada komunikasi 2 arah gitu antara operator dan si calon pengantin gitu. Nah, kalau misalnya operatornya itu ibu-ibu atau perempuan, itu nanti dia memandu atau memberikan KIE ke Catin yang perempuan. Kalau untuk yang operatornya laki-laki itu laki-laki gitu. Dan untuk daftar pertanyaannya itu sekitar ada 10 kuesioner. 10 kuesioner untuk perempuan dan ada 2 kuesioner untuk yang laki-laki. Jadi nanti langsung bukan ke puskes atau ke BKKBN, tapi nanti ada tim pendamping keluarga tadi nanti, dan dari Catin itu nanti didaftarkan gitu langsung pakai aplikasi itu. Oke. Ada lagi yang mau lanjut gabung 0735322622. Kita berlanjut lagi ya tingkang kanceh. Inilah 29 menit minggu dari jam 9 pagi masih di Talkshow Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi Adingkang Kance masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio Juma kita lah 36 menit minggu dari jam 9 pagi. Masih lanjut kita di Talkshow nih ya. Nah, mengenai aplikasi LCMIL tadi ya. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya baru beberapa lama sih diterapkan di tempat kita ataupun di Indonesia ya. Silakan Bang Huri. Kalau untuk aplikasi LCMIL ini memang saat ini sedang tahap uji coba. Jadi aplikasi ini baru, benar-benar baru dan sedang dalam tahap uji coba. Insya Allah mungkin tahun depan sudah bisa diaplikasikan. Sekarang lagi tahap proses penyempurnaan aplikasi itu. Oh, jadi belum ada nih contoh Catin yang memakai aplikasi ini atau lah ada? Kalau untuk
Contoh kalau untuk sekedar apa ya istilah sekedar pengaplikasian atau belajar memang sudah bisa, tapi belum bisa terapkan sepenuhnya karena ini memang masih dalam proses penyempurnaan gitu. Jadi mungkin insya Allah tahun depan aplikasi ini memang sudah benar-benar mantap dan sudah bisa dipakai untuk umum. Jadi dengan adanya aplikasi ini juga Ringkang KC memudahkan kita ya sebenarnya, karena tinggal jawab-jawab kan ada screening tadi ya. Ada kuesionernya. Ada kuesionernya. Jadi kalaupun kita dia rapot merah Ringkang KC, jadi pelajaran kliennya untuk calon pengantin. Halo. Halo, selamat pagi Bung Mipa. Pagi, Bung siapa nih? Dari Bung Mia, Bung, di Sukajadi. Nak nanya apa Bung Wia? Nak nanya, aku tuh ada ponakan Bung ya. Iya. Dia tuh waktu sebelum 6 bulan ini timbangannya tuh naik terus ya. Dia ASI eksklusif. Cuman mamanya nih susah makan sayur. Nah, pas dia tambahan makan bubur ya. Itu turun malah ini apa? Berat badannya tidak naik-naik. Nah, apa salah sih kok ciri stunting itu, atau mana cara pencegahannya, vitamin apa yang elok untuk anak yang tidak naik-naik berat badannya itu, Bung. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar nih Ibu Wiyah ya. Mang Huri, maklum Mang, silahkan dijawab. Ya, untuk Ibu siapa tadi? Wiyah. Bu Wiyah. Kalau untuk Ibu Wiyah mengenai berat badan anaknya tadi ya, itu ponaannya naik turun gitu ya. Itu kami tidak bisa memberikan penjelasan secara mendetail karena itu memang bukan bidang kami. Itu ada dinas kesehatan atau dinas yang terkait yang bisa memberikan solusi. Mungkin kalau dari saya pribadi memberikan saran, coba dibawa ke posyandu terdekat, rutin mengikuti posyandu atau dikonsultasikan ke bidan terdekat atau ke ahli gizi yang ada di puskesmas itu. Jadi kami belum, kalau untuk yang urusannya seperti itu kami tidak bisa memberikan jawaban yang secara mendetil. Kami cuma bisa memberikan saran gitu. Karena di Kang Kanci kalau rutin melakukan posyandu itu bayi kita tuh akan diukur ya termonitoring. Termonitor ada di Kang Kanci. Kita kan di buku tuh biasanya ya. Nah, belum pengalaman sih, Mang. Cuman biasanya kan nginak saja tuh dikasih buku. Jadi kita pada saat posyandu minggu ini tuh dikina ada perkembangan dek Deni si bayi nih. Nah, juga kalau misal majikan Bung Wia tadi berat badannya laju dek nambah-nambah ya. Mungkin juga lagi biasanya tuh sama anak-anak sudah posyandu atau juga itu galak demam ya, galak susah makan. Mungkin ada faktor dari itu pula Ibu Wiyah ya. Jadi suruh ponaannya rajin-rajin ke posyandu. Bukan ponaannya dia ada ajung berjalan lompat berjalan dia. Ajungkan siapa tuh emaknya ya, meriksakan ke posyandu sering-sering. Lanjut lagi di 0735322622 di Kang Kanca. Kita tunggukan nih ya. Nah, jadi sejauh ini nih Mang Huri ya untuk pencegahan stunting di Indonesia lah Pak Cak dikatakan itulah mana sih perjalanannya nih, apakah masih ini nih yang terkena stunting nih, karena sebagai masyarakat kian tadi kan sempat bingung ya antara membedakan gen dengan yang stunting nian tuh susah ya. Nah, jadi Indonesia Diwe nih yang terkena stunting ini seberapa banyak sih Mang Huri? Ya, jadi kalau untuk seberapa banyaknya saya tidak bisa memberikan jawaban yang mendetil, tapi instruksi dari Presiden Jokowi diharapkan nanti di tahun 2023 itu stunting turun 24%. Itu targetnya. Itu target dari BKKBN dan dinas-dinas terkait untuk menurunkan angka stunting baik di Indonesia maupun di daerah. Turun 24% gitu. Oke, itu ading Kang Kanci ya. Kalau di 2023 dia harapkan turun 24%, Bang tadi, berarti di 2021 ini berarti masih banyak ya. Masih ada ading Kang Kanci ya. Jadi itulah tadi ya dari segala penelpon yang bergabung ading Kang Kanci Pacak dikina
belum terlalu paham ya mengenai stunting ini. Betul. Karena lah sudah lahir atau bahkan pertanyaannya tadi umur berapa bayi itu Paca dikatakan stunting, karena dari pada saat kita nikah ya, makanya itulah ading kangkance hebatnya kalau kita berencana. Iya, jadi sebelum nikah tuh periksakanlah kudai baik calon pengantin betina maupun lanang ya. Pastikan kamblahong sehat, apalagi yang mamang-mamang nih perokok manghuri ya. Mamang perokok ada? Dede. Alhamdulillah. Kalau dede merokok tuh memang selain irit duit, insya Allah juga sehat juga ringkang kancah ya. Jadi ternyata perokok itu juga berpengaruh ya kepada keturunan keleh. Jadi jangan dianggap enteng adingkang kancah ya. Rubahlah pola hidup sehat kamblong, apalagi nih calon-calon pengantin yang baru melangsungkan pernikahan di akhir 2021. Semoga dilancarkan. Kita masih berlanjut ngikut ke jam 10 di Talkshow Batu Raja Radio. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut nih, karena waktu kita terbatas ya, data hasil perjumpaannya dingkang kanca harus terputus. Tapi sebelum kita nutup nih, kita persilahkan Kudai Manghuri untuk nyampaikan kata penutup ya, sebagai penutup talkshow kita di pagi hari ini. Silahkan. Oke, selaku penyuluh keluarga berencana untuk Kecamatan Batu Raja Timur, di sini saya menghimbau untuk calon pengantin, terus ibu-ibu muda, ibu yang mempunyai anak ataupun remajanya untuk tetap berencana, karena berencana itu keren. Ya, jadi kami BKKBN sendiri bukan hanya mengurusi alat kontrasepsi, karena stigma yang beredar di masyarakat kan BKKBN pasti berkaitan dengan alat kontrasepsi kan, suntik, pil dan lain-lain. Tapi sebenarnya untuk BKKBN sendiri skup kami itu luas gitu, karena mulai dari sebelum nikah itu sudah harus direncanakan, terus pada saat menikah harus direncanakan ingin punya anak berapa, balitanya kami urusi, terus remajanya juga kami urusi, lansianya kami urusi. Jadi complicated lah istilahnya. Jadi semua mulai dari sebelum lahir sampai sudah tua pun kami urusi semua. Jadi itulah pentingnya berencana tadi. Itu balik lagi ke stunting tadi, ada yang kanja ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, karena dia baca diobati. Nah, stunting itu ya, makanya ada yang kanja ya. Dari DPPKB ini punya slogan yang keren ya. Nah, itu berencana itu keren ya, memang keren. Ini sebelum kita nikah ya, karena perjalanan pernikahan punya keturunan itu luar biasa panjang ya. Maji kata jemaat tua tuh ibadah terpanjang. Nah, cuman ada juga rencana terpanjang juga di situ, ada yang kanceh ya. Anak kita kalau nak mak mana, ya nak punya anak berapa, kita kalau mampu dede yang hidupi anaknya banyak ya. Karena kadang tuh ada yang kanceh punya keinginan kian, punya anak banyak, cuman ekonomi yang mungkin kurang ya. Jadi tetap semangat ada yang kanceh kalau pengen punya anak banyak, punya duit banyak juga. Oke lah nih Mang Huri, terima kasih banyak ya atas waktu kamu. Jumpa lagi di lain waktu. Semoga nih pendengar Rading Kangkance baca ngambil kesimpulan apa yang kita sampaikan di hari ini. Ingat Rading Kangkance berencana itu keren ya. Sekali lagi Ibu Halipa pamit nih bersama Mang Huri dari DPPKB Rading Kangkance sebagai penyuluh keluarga berencana. Sampai di sini kuda talkshow kita pagi hari ini mengenal stunting. Jumpa lagi di lain waktu. Sudah ini ada Santang Kinca, sajian santai keluarga tercinta bakal dikancol oleh Bung Nur selama 2 bidang keadapan. Ibu Halipa Wan Manghuri pamit. Halakulu Nega Kendi 103,1 Batu Raja Radio Radin Cuma Kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuah santan raginya putih. Cukup sekian Wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja